Oke, kita fokus dulu, nanti kalau memang ada pertanyaan nanti kita buka pertanyaan. Kita mode fokus ya. Oke, di sini ada soal PK, nanti buat recordnya ada di sini ya, channel YouTube-nya. Terus ini mau gua kasih bentar, tadi tuh udah gua kasih coretannya, soalnya tenggelam ya soalnya ya. Link soal. Iya, tenggelam. Oke, kita cari dulu link soalnya. Ini link soalnya. Oke. Oke, kita mulai dulu. Nanti emang ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan. Oke, kita punya soal. Sebuah pekerjaan dapat diselenggarakan M orang. Ada M orang dalam waktu H hari. Oke, jika pekerjaan tersebut sekarang kejadiannya maunya M per dikurang 2 orang. Oke, nanti selesainya titik-titik berapa hari. Nah, sekarang kita tahu bahwa orang itu akan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi semakin banyak orangnya, semakin cepat waktu itu selesai pekerjaan. Ya, jadi berbanding terbalik. Berarti karena ini kan berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Oke, kalau kita balik tinggal dibalik aja. M dibagi M per 2, orang per orang. Terus yang ini kita balik. Ya, misalnya di sini kita sebut X. Nah, karena tinggal kita balik, berarti sini X, di sini H. Oke, kita kali silang aja. M kali H. Oke, atau kita buat X saja. Kita kan ditanyakan X. X adalah M kali H per M dikurang 2. Oke, jawabannya D. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Pokoknya antara orang, pokoknya kalau masalah waktu, masalah hari, pasti berbanding terbalik. Hari itu pasti berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Oke, itu yang harus kalian pahami. Oke, next. Oke, kita punya soal ini. Ditanyakan luas daerahnya. Oke, kalau ini sebenarnya tinggal lihat analisisnya aja. Bentar. Kayaknya chatnya kita tutup dulu deh. Oke, kalau ini tinggal kita lihat. Ini daerah ini. Boleh kita pindahin. Ya, bisa kita pindahin dari sini. Terus daerah ini. Ya, daerah ini. Ini kita pindahin ke sini. Jadi nanti kalau kita gambar ulang. Kita gambar ulang. Nanti gambarnya tuh kita gambar ulang ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, terus kalau kita lihat kayak gini kan. Nah, karena kini kita pindah-pindahin, jadi yang diarsir itu ini. Kita arsir ini semua kita arsir, terus ini kita arsir, karena kita pindahin kan. Ini kita arsir, ini kita arsir. Oke, terus ini kan setengahnya, anggap aja kita buat setengah. Nah, ini kita arsir. Oke, nah berarti kita lihat berarti luas yang diarsir itu adalah ini, luas dari setengah lingkaran ini, luas setengah lingkaran. Oke, oke, atau ditambah dikurang luas, atau kita satuin aja deh, luas persegi, kita buat persegi aja. Luas persegi, ini kan persegi ini nih, persegi yang ini, luas persegi dikurang
luas lingkarannya. Luas setengah persegi dikurang luas lingkaran. Oke, setengah. Ini kan perseginya yang panjang aja ya, masuk ya. Ini kan panjangnya 42. Berarti kalau setengahnya adalah 21. Oke. 42 dikali 14. Karena ini panjangnya 14. Oke. Kurang di sini 22/7 dikali 7 kuadrat. Karena di sini kan ada jari-jarinya ya. Di sini kan 42, ini kan ada jari-jari, 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 terus jari-jari, jari-jari. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jari-jari sama dengan 42, berarti jari-jarinya adalah 7. Oke, dari sini kita dapat jari-jarinya. Mana luas lingkaran adalah PR kuadrat. Oke, tinggal kita kali aja. 294 dikurang 154. Dapatnya 140. D jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Empat belas dari mana? Itu kayak datanya kurang gua masukin deh. Seharusnya ada 14 dari mana? 14 dari sini nih. Di sini kan jari-jari kan, ini kan jari-jari, ini jari-jari. Jadi tinggi dari ininya, ini kan panjang kali lebar, di sini pi r kuadrat, di mana panjangnya adalah 42 dan lebarnya, ini panjangnya, terus lebarnya adalah 2 dari jari-jari, yaitu 2 kali 7, yaitu 14. Dikurang. Karena kita lihat kan, ini kan luas yang persegi panjang semua nih, persegi panjang semua, dikurang sama luas satu ini, lingkaran ini. Gitu. Luas setengah perseginya. Kalau kita gambar ulang, ini kita gambar ulang. Ini kan persegi. Terus ini kan persegi ini 42, sini 14. Terus tadi kan ada yang nggak diisi di sini satu nih. Jadi luas yang ini nih, luas setengah perseginya dikurang luas yang lingkaran, karena lingkarannya nggak diasir. Gitu. Kita dapat luasan diarsir. Iya, sebenarnya tadi gue tadi niat awalnya tuh mau ngitung satu-satu, tapi kalau ngelihat ngitung satu-satu tuh rumit gitu kan. Jadi kita asumsikan aja langsung bahwa luas setengah perseginya dikurang luas lingkaran. Luas lingkarannya ini. Nah, ini luas lingkarannya. Jadi luas setengah persegi dikurang luas lingkaran yang tidak diarsir. Itu lebih gampang untuk dicari. Karena kalau cari satu-satu akan lama ngitungnya. Tujuh dapat dari mana? Ini kan jari-jari nih. Ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari. Kita warna merah. Ini kan satu jari-jari nih. Ini jari-jari, hapus dulu deh. Di sini kan kita lihat, di sini jari-jari, di sini jari-jari, 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 jari-jari. Ada 6 jari-jari, panjangnya 42. Dibagi 6 dapat 7. Jari-jarinya 7. Terus di sini kan kita lihat ini kan jari-jari ya, ini jari-jari, ini jari-jari. Berarti lebarnya itu 2 jari-jari, yaitu 14. Ini Rizky. Oke. Oke, next ya. Oke, next. Tadi kenapa berbanding terbalik? Pokoknya masalah hari itu pasti biasanya berbanding terbalik. Hari pasti berbanding terbalik. Waktu ataupun hari. Terhadap apapun itu, biasanya berbanding terbalik. Oke.
masalah makan, masalah fotokopi, masalah kecepatan, itu bisa dibalik dengan waktu. Oke, next. Oke. Ini ada yang mau coba kerjain dulu? Kita punya kotak berisi 30 bola. Kita punya kotak 30 bola terdiri atas warna merah, kuning, hijau. Jika diambil sebuah bola dalam kotak tersebut, peluang terambilnya merah ataupun kuning sekian, peluang terambilnya merah ataupun hijau adalah sekian, maka misalkan MKH merah, kuning, hijau adalah masing-masing dari warna bolanya, maka nilai ini berapa? Kak, itu luas persegi setengah dari mana? Yang lain ada yang... Enggak gini, jadi mungkin kamu telat masuk kali. Jadi ini tuh, kita ulang deh. Nah ini tuh, tadi tuh, kan arsirnya kosong kan? Nah, yang daerah-daerah arsir ini tuh kita pindahin. Ini kita pindahin ke sini. Ini kita pindahin ke sini. Terus ini kita yang ini kita geser. Jadi yang diarsir itu ini nih. Ini diarsir, 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 ini diarsir. Ya, ini kan kayak setengah persegi. Segi panjang kan? Kan persegi panjang setengahnya. Karena pas tengah-tengah. Dikurang lingkaran ini. Nah, ini kosong. Ini bagian ini tuh kosong. Karena kita geser. Ini kosong ya. Jadi kita pindah-pindahin aja yang bagian di arsirnya. Gitu. Nah, ini masalah perpindahan bagian luas saja biar gampang menghitung. Oke. Next. Nah, ini. Oke, nanti ada di YouTube ya recordnya. Oke. Sekarang kita next dulu. Kita punya 30 bola. Berarti kita punya merah, tambah kuning, tambah hijau, ada 30. Terus dia bilang peluangnya itu 5/6. Peluang merah atau kuning itu adalah 5/6. Berarti peluang merah atau kuning, berarti peluang merah per 30 bola ditambah peluang kuning per 30 bola sama dengan 5/6. Ya, berarti peluang merahnya adalah diambil merah dari 30 bola, peluang kuningnya berarti ambil kuning per 30, peluang hijau diambil 30. Oke. Terus dari sini kita kali silang aja. Kita dapat M plus K-nya adalah 25. Terus peluang dari yang diambil merah atau hijau. Dia bilang dapatnya 2/3. Berarti peluang merahnya M per 30 ditambah hijau per 30 sama dengan 2/3. Kita kali silang aja. Kita dapat M plus H adalah 20. Oke. Lalu dari sini, oke, kita mau nyari ini kan. Nah, coba kita cari aja. M kuadrat ditambah MH ditambah MH ditambah KH. Oke. Ini kan kita klasifikasikan aja dulu. Yang ada M-nya kita keluarin. M plus K. Terus di sini H-nya kita keluarin. M plus K. Oke. Nah, dari sini kita dapat kita faktorin aja. M plus K-nya kita keluarin. Jadi M plus H. Oke, dari sini 20 dikali, ini 25. Ini 25 kali 20. Jadi jawabannya 500. Oke, jawabannya E. Gitu. Ini kan kita keluarin kan M kuadrat ditambah MK. Yang ini MH ditambah KH. Gitu. Jadi yang ini M-nya kita keluarin, yang ini hanya kita keluarin.
Dapatnya ini, terus ininya kita keluarin. M plus K-nya. Terus kita masukin deh dari pernyataan ini. Dapat jawabannya 500. Kak, ini nggak pakai rumus. Sebenarnya gue secara spesifik jarang pakai rumus gitu kalau masalah peluang. Lebih ke analisanya dulu. Jadi biar nggak banyak hafalan. Kecepatan. Kecepatan ya? Bagian mana yang kalian nggak paham? Ini dari soal. Terus ini kan ditanyakan nih. Kalau kita lihat, peluang dari merah atau kuning 5/6. Berarti diambil merah dari 30 bola. Kan ada bola nih. Ada keranjang, ada merah, kuning, hijau. Diambil merah dari 30 bola. Totalnya 30 bola. Ditambah. Atau itu berarti tambah. Atau itu ditambah. Oke, peluang merah sama peluang kuning. Hasilnya 5/6. Terus peluang dari merah, peluang dari hijau adalah 2/3. Nanti kita dapat persamaan ini. Terus ditanyakan ini. Terus M-nya kita keluarin. Yang ini M-nya kita keluarin. Yang ini hanya kita keluarin. Terus kita keluarin M plus K-nya. Lalu kita dapat hasilnya. Itu kalau mau di-review. 3 kali silang aja. Ini kan kita kali silang kan. 3 kali silang aja. Mau dibagi 6, ini coret. Coret ini 5, ini 5. Kali silang. Dapat. Kan satuannya sama. 5 kali 5, 25. Atau itu ditambah. Dan itu dikali. Itu kata yang sering banget keluar. Oke. Aman ya? Oke, next. Kak, ngefaktor ini gimana? Ini kan ditanyakan. M-nya kita gabungin dengan M, K. Terus M-nya kita keluarin. Kan M kali M-nya kita keluarin, M plus K. Terus yang ini hanya kita keluarin, M plus K. Terus ininya kita keluarin, M plus K. Terus ini M plus K. Dapat faktornya. Ini sama ini. 25 kali 20. Kenapa satunya M plus K? Kak, bentar. Iya, M plus K-nya dikeluarin. Ini kita keluarin nih. Ini kita keluarin. Terus ini sisanya M sama H. Sistem penulisan aja. Kan perkalian kan 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 kan. Nggak jadi masalah kalau perkalian. Aman lah. Oke, next. Ini belakangan. Ini dulu deh, yang sudut. Ada yang mau coba jawab dulu? Soalnya dibagikan. Iya, dibagikan kok. Coba di bentar. Aku ambil soalnya dulu deh. Link soalnya. Soalnya tadi udah aku kirim. Tapi kayaknya tenggelam deh linknya. Kita kasih lagi deh linknya. Ini soalnya ya. Ini link soal. Tuh. Suaranya kecil. Kayaknya jaringannya. Karena di aku tuh aman-aman aja. Yang lain aman-aman aja kok. Emang gue nggak bisa teriak soalnya hari ini.
Sorry ya guys. Lagi puasa. Puasa bulan Ramadan nggak bisa teriak-teriak. Besok habis suaranya ntar. Oke, ada yang mau coba jawab ini dulu? Nomor 6. Sudut Y. Y itu ini. Gue kasih kalian kesempatan buat ngitung dulu deh. ABCD ada dari genjang, sudut Y berapa? Ada beberapa materi yang sudut tuh harus kalian ketahui. Kalau misalnya materinya kan misalnya pelurus. Pelurus itu 180. Terus kalau misalnya siku-siku itu 90. Terus kalau misalnya dia eh, temuan, nih ketemuan, itu berarti sudutnya sama. Itu. Terus kalau misalnya segitiga, itu 180. Gitu. Sudut segitiga ya, jumlah sudut segitiga. Kalau kita lihat di sini nih, kalau kita perhatikan dari segitiga, coba kita ambil CFG, ini kan segitiga, kita punya data ini kan, 55, sedangkan dia di sini. Kalau kita punya CFG, di segitiga CFG ya, oke, di segitiga CFG, kita punya 55 di sini. Oke, terus berarti kita tambahin aja sudut ini, ya enggak? 55, terus ini kan 56 ya. Nah, karena ininya sama, sudut tuh gini. Kalau dia kayak gini nih, kalau dalam aturan ya, kalau dalam bidang lurus, terus dia ada garis yang sejajar, garis lurus nih, terus dia sejajar, sudut ini akan sama dengan sudut ini. Sudut ini akan sama dengan sudut ini. Jadi mereka yang ketemuan, itu sudutnya sama. Oke, begitupun dengan sudut yang ini. Merah, 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 merah. Jadi sudut mereka itu sama. Nah, ini tuh 56. Ini kan garis. Ini 56. Ini 56, berarti sini juga 56. Ya, berarti 56 ditambah 55 ditambah sudut dari GFC. Sudut yang ini nih. Sama dengan adalah sudut dari segitiga, 180. Kita dapat sudut GFC. Ya, kita pindah ruas saja, 180 dikurang 56 dikurang 55, dapat GFC-nya adalah 180 dikurang 111. Oke. Terus kita dapat ini nih. Nah, ini tuh sudut lurus. Ini Y, di sini sudut GFC. Nah, karena dia sudut lurus, berarti Y karena pelurus, berarti kita dapat Y ditambah sudut GFC itu 180. Berarti Y-nya adalah, ini kalau mau dikurangin aja, 180 dikurang 180 dikurang 111. Oke, berarti Y-nya adalah 111. Baik. Oke, sudah aku pelanin cara ngajarnya. Oke, next. Sebenarnya PK itu nggak semudah ini kalau tahun UTBK 2022. Ini kita dasar-dasarnya dulu, karena kita baru pertama kali live di Discord ya, dari anak-anak Discord. Oke, kita ini dulu.
ada garis Y1, kita namain 1 dikurang A, X plus A min 1. Terus ada persamaan Y2. Kita ada persamaan Y2 sama dengan X kuadrat plus A min 1X min 3A plus 3. Nah, di sini dibilang memotong, saling memotong. Nah, karena ada saling memotong, artinya Y1 akan sama dengan Y2. Kita samakan aja dulu bentuknya. Oke, kita samakan bentuknya. 1 min A dikali X plus A min 1. Sini X kuadrat plus A min 1X min 3A plus 3. Kita pindahin luas ke kiri aja, ke kanan, cuma pindah arus ke kanan. X kuadrat plus A min 1X min dari 1 min A X plus 3 min 3A yang ini. Terus ini kita pindah ke kiri, min A plus 1 sama dengan 0. Terus kita sederhanakan, jadinya bentuknya gini. A min 1 kali X min 4 A min 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan ya. Ini kan min 4A, di sini plus 4. Jadi kita keluarin. Terus yang ini kan min kita kedalamin, jadi plus 2 A min 1. Nah, karena dia minta adalah B dan BC, DE kan. Nah, sedangkan BD itu adalah per tambahannya. Ini kan persamaan kuadrat ya. Ini materi, ini bentuknya bentuk dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Oke, berarti kita dapat aturan dari persamaan kuadrat. Kalau kalian punya AX kuadrat plus BX plus C, sekalian review materi, kita punya X1 plus X2, itu adalah min B per A kan. Begitupun dengan ini. Kalau kita punya ini, X1, X2-nya, kita sebut sebagai B sama D. Ini X, ini X1, dan ini X2. Oke, X1 plus X2 adalah min dari 2 A min 1 per, ini kan 1. Nah, X1, X2-nya sebagai B plus D. B plus D-nya, kalau kita masukin, min 2 A min 1. Oke, terus kita punya X1 kali X2. Rumusnya X1 kali X2 itu adalah C per A. Ya, X1 kali X2 sama dengan C per A, ini sebagai C, min 4 A min 1 per 1. X1, X2 itu kan B sama D kan. B dikali D sama dengan min 4 A min 1. Dari sini, kalau kita sederhanain, kita akan silang B plus D per B kali D. Nah, kalau ini kita sederhanain, masukin persamaannya, min 2 A min 1 min 4 A min 1. Bisa kita coret, dapatnya adalah setengah. Oke, dapatnya setengah ya. Oke, ini jawabannya C, 2 per 4. Ataupun jawabannya 2 per 4. Oke. Nanti di YouTube, coretan sama soalnya, sama YouTube-nya, recordnya ya. Next, aman? Kenapa X1, X2-nya itu sama dengan ini? Kan titik, ini kan titik ya. Titik itu kan adalah X, Y. Ini sebagai X, ini sebagai X. X, Y, ini sebagai Y, ini sebagai Y. Ya, kita sebut aja ini X1, ini X2. Gitu. Jadi nggak usah difaktorin. Oke, ini langkah pertama. Langkah pertama, tulis materi, disamakan. Ini disederhanakan, difaktorkan, disederhanakan lagi, buat X1, X2-nya, dan ini terakhir, masukin ke persamaan.
Buat teman-teman yang masih bingung dengan persamaannya, coba buka materi persamaan kuadrat. Dibuka lagi materinya. Ya, ini pelajaran kelas 10. Coba dibuka lagi materinya ya. Udah hampir sebulan lagi UTBK. Kita ngapus lagi. Lanjut. Oke, kita punya sebuah kotak. Kotaknya berisi A buah bola hijau. Ada A buah bola hijau. Terus ada, kita perbesar di kotaknya. Ada hijau, ada merah, ada kuning. Di mana hijaunya ada sebesar A, terus ada merahnya sebanyak 3A plus 6, terus kuningnya sebanyak 2 bola. Berarti totalnya itu kan, ya kita jumlahin aja. Totalnya berarti A plus 3A plus 6 plus 2. Totalnya ini. Yang ditanyakan peluang merah. Peluang merah, berarti kita ambil merah dibagi total. Kita ambil yang merah, per total itu peluang kan. Nah, ambil yang merah, merahnya ada 3A plus 6. Totalnya ada A plus 3A plus 6 plus 2. Dari sini kita sederhanakan. Ini 3-nya kita keluarin, dapat A plus 2. Yang ini kan 4, 4-nya kita keluarin, jadi A plus 2. Oke, ini kan kalau kita sederhanakan 4A plus 8 kan, 4-nya kita keluarin. Oke, ini kita coret, jadi peluangnya 3/4. D. Iya, bisa. Kalau gue tuh masalah soal itu jarang ngafalin rumus. Sorry banget ya. Karena gue orangnya yang susah buat ngafalin rumus gitu loh. Jadi gue kalau ngajar, nggak cuma ngajarin rumus doang. Susah kalau ngafalin rumus. Karena gue tahu banyak dari teman-teman yang nggak suka pakai rumus kan. Yang banyak hafal dan segala macam. Dan gue ngajarin emang jangan fokus ke rumusnya, tapi fokus ke analisisnya. Itu yang pengen gue ajarin. Next. Kita tuh belajar analisis ya. Kita belajar analisis. Jadi bukan belajar rumus matematika. Coba deh, yang ini. Empatnya di mana? Ini kan empatnya kita keluarin. Empatnya kita keluarin. Nanti diulang lagi. Ada yang mau coba ini? Coba dicari dulu. Ditanyakan perbandingan antara luas yang diarsir sama luas perseginya. Persegi yang besar. Oke, kita bahas aja deh sambil kita bahas. Sekarang ada Nadia. Halo Navadia. Sorry ya, kelasnya jadi penuh. Ada 2 orang nih, ada 2 slot. Ajak aja. Oke, kita punya persamaan bahwasanya 10A di sini 10A sama dengan 5B sama dengan 2C. Itu kan. Terus berarti kita cari dulu daerah luas perseginya. Persegi panjangnya. Kalau kita lihat persegi panjangnya, itu kan panjangnya adalah ini, ya nggak, 10A, ya nggak? 10A. Kalau kita lihat ini kan 2C, kalau kita pelan-pelan deh. Kita lihat kan di sini 2C dikali yang di sini kan ada 3B. Ya nggak? Oke. Ataupun kalau kita buat juga misalnya C plus A, bisa juga 2C kali C plus A. C plus A. Gitu kan? Nah, di sini kalau kita lihat,
Ini kita sederhanakan, ya nggak? 2C-nya bisa kita jadikan 10A. Oke. Terus ininya, 3B-nya, 3B-nya ada yang tahu? Kita buat apa? Biar jadi A. Nah, di sini kan kita buat 10A sama dengan 5B. Berarti 2A sama dengan B. Berarti B-nya itu, berarti 3, B-nya itu 2A. Oke? Berarti jawabannya itu adalah 60A kuadrat. Inilah luas persegi panjangnya. 60A kuadrat. Oke? Terus, kita mau nyari daerah diarsir. Berarti luas yang arsir itu adalah luas persegi dikurang luas ini, segitiga ini, segitiga ini, segitiga ini, segitiga ini. Ya, luas segitiga yang tidak diarsir. Oke, kita cari ini 60A kuadrat dikurang luas segitiganya setengah, oke, yang ini 3A sama 4C. Itu langsung aja. 4A kali 5A plus 5A kali A plus 3A kali 5A plus 7A kali 2A. Oke, di sini kan kita lihat 2B kali CD. Ingat B-nya kalau kita buat semuanya ke bentuk A. Ya, semuanya ke bentuk A. Kalau ini kan 10A sama dengan 2C. A-nya di sini kita bagi 5A sama dengan C. Kita punya persamaan ini dan kita punya persamaan ini. Jadi kita pelan-pelan aja deh. Kita buat pelan-pelan. Misalnya 2B kali C. Ini C kali A. C kali A alas kali tinggi. Yang ini 3A dikali C. Ditambah B plus C dikali B. Oke. 60A kuadrat dikurang setengah. Ingat, B-nya itu udah 2A. Berarti 4B, 4A dikali C. C-nya itu udah 5A. 5A dikali A ditambah 3A. C-nya itu 5A. Ditambah B plus C. B-nya itu 2, 5 itu, C itu 5. Berarti 7. Kali 2. Gitu. Kita sederhanakan, dapatnya 60 kuadrat. Oke, min di sini kita sederhanakan, jadinya 27A kuadrat. Oke, dapatnya 33A kuadrat. Ini dapat luas yang arsir. Berarti perbandingan antara luas yang diarsir dibagi luas perseginya, kita bagi aja. Luas diarsir adalah 33A kuadrat per 60A kuadrat. Kita sederhanakan, dibagi 3 itu 11 per 20. Nah, dapatnya B. Oke. Setengah kali alas kali tinggi. Ini alas, ini tinggi, alas kali tinggi, alas kali tinggi, alas kali tinggi. Dari segitiga ini. C-nya belum di-convert. Oh, ini tuh kita convert. Belum kita tulis ulang. C-nya tuh 5 ya. Dikali 5. Oke. Oke. Next. Pak, bisa jelasin pelan-pelan nggak? Yang mana deh? Yang bagian mana kalian nggak paham? Ini dibuat ini, dapat persamaan ini, terus semuanya bentuknya KA. Ini sama ini, dapatnya ini.
Terus nyari luas persegi panjangnya, alas kali tinggi, panjang ke lebar, ini C sama C, berarti 2C, 2B sama B, jadi 3B. Terus kita dapetin B-nya kan 2A. Kita substitusi, C-nya itu 5, berarti 10A. Kita dapat 60A kuadrat kalau kita kali. Terus nyari yang diarsir itu kan luas perseginya dikurang luas segitiga yang tidak diarsir. Terus luas segitiga kan setengah, ini alas kali tinggi. Ini tingginya, ini alasnya. Ini alasnya, ini tingginya. Terus kita kali, substitusi dengan A sama C-nya. Ubah menjadi A. B sama C-nya kita ubah jadi A. 2B berarti 4A, C-nya itu 5A. Dan seterusnya, nanti hitung-hitung, dapat luas yang diarsir ini. Terus ditanyakan perbandingan antara luas yang diarsir dan luas persegi. Luas yang diarsir sekian, perseginya sekian. Oke, next ya. Karena soal kita banyak, guys. Oke, soal kita banyak. Kalau nggak dibahas, kasihan kalian. Kapan lagi bisa ketemu soal. Oke, kita next dulu. Yang mudah-mudah dulu ya. Nah, kita punya ini. Kita tulis ulang. 3. Kita punya eksponen. Eksponen itu cukup sering keluar di beberapa tahun ke belakang. Di 2020, 2021 cukup keluar. Kita punya persamaan ini. 3 pangkat akar 3. Ingat, akar 3 itu adalah 3 pangkat setengah. Oke, 3 pangkat setengah log logaritma dari X min 2. Oke, terus ditambah 5. 25 itu adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat logaritma dari persamaan ini. Sama dengan 12. Terus ingat dari konsep logaritma dan eksponen. Oke, misalnya gue punya A pangkat M logaritma B pangkat N. Nah, ini bisa kita pindahin menjadi M-nya kita pindahin ke B. Logaritma B N dibagi N. Kayak misalnya 2 pangkat 3 logaritma 3, 3 deh. 5 pangkat 7. 3-nya bisa kita pindahin menjadi 2 log 5 ya 7/3. Jadi 5 pangkat 7/3. Gitu ya. Nah, dari sini juga setengahnya kita pindahin. Jadi 3 pangkat 3 logaritma dari X min 2 pangkat 2/1. Kan jadi sepernya, kebalikannya. Oke. Terus ini plus 5 logaritma. Ini jadinya pangkat setengah. Ya enggak? Ya, sekarang kita lihat dulu bahwasanya 4x kuadrat min 20x plus 25 itu kalau kita faktorin itu adalah 2x plus 5 pangkat 2. Ya, berarti kita faktorin 2x plus 5. Oke, pangkat 2. Terus 2 ini kita pindahin jadi per 2. Oke, sama dengan 12. Oke, terus kita punya sifat logaritma. Kalau kita punya hubungan antara sifat logaritma dan eksponen. Kalau kalian punya P, I, logaritma M, itu sama dengan M. Contohnya, kalau gue punya 2 logaritma 7. Nah, ini bisa kita coret. 2 coret. Jadi hasilnya 7. Ya, ini tuh P ya. Ini harus dengan angka yang sama. Nah, ini bisa kita coret, dapatnya M. Nah, ini juga bisa kita coret. Coret, dapatnya X min 2. Yang ini aja kita tulis ulang. Terus ini kita coret. Ya enggak? Jadi 2X plus 5. Di sini 2 bagi 2 itu 1. Ini hasilnya 1 ya. Hasilnya 1. Sama dengan 12. Sekarang ini kita faktorin. Ya enggak? Jadi X kuadrat min 4X plus 4. Ini kita faktorin. Pangkat 2. Terus ini 2X plus 5. Pindah ruas min 12 sama dengan 0.
Sekarang kita sederhanakan, bahwasanya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Oke, ini kita faktorin. X min 3, X plus 1. Kita dapetin X-nya adalah 3, dan X-nya adalah min 1. Nah, di sini kan tidak memenuhi ya, karena negatif. Karena negatif. Oke, jadi kita ambil X-nya 3. Dan negatif karena X-nya kan harus syarat dari logaritma adalah yang ininya lebih dari 0. X min 2-nya lebih dari 0, berarti X-nya harus lebih dari 2. Ini syarat. Nah, ini tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat. Jadi yang kita ambil X-nya 3. Oke. Ini nih. Nama YouTube tuh. Nama YouTube gede banget tuh, guys. Ada nama YouTube-nya beneran. Oke. 2 ini pindah ke sini nih. Nih, 2 ini pindah ke sini. Terus ini kita faktorin jadi ini. Tidak memenuhi syarat, kan syaratnya lebih dari 2. X-nya lebih dari 2, X min 1 tidak memenuhi. Ini syarat. 2X min 5 bukannya, Kak. Bentar, salah tulis. Harusnya 2X min 5 ya. Ya. Thank you. Harusnya 2X min 5. Coba. 2X min 5, berarti hitungan kita salah nggak? Bentar, kalau hitungan kita salah nggak ya? Kalau 2X min 5, apa gue salah tulis? Di sini min 11. Min 13. X kuadrat min 2X min 13. Bentar, berarti hitungan kita salah. Bentar ya, kita perbaiki dulu hitungan kita. 2X min 5. Ya, 2X min 5 ya. 2X min 5, dapat 2X min 5. Kita tambahin sama X min 2. Kita kuadratin. Ya, nggak ada faktornya. Ini tidak memenuhi ya. Oh, kayaknya ini plus deh. Kalau ini kita, nggak kayaknya kita buat salah soal aja. Kita buat sini plus aja, biar ada jawabannya. Ya, biar ada jawabannya. Soalnya kalau, ini kan aku buat sendiri soalnya ya guys. Ya, kita salah sedikit. Jadi kita buat plus aja, biar ada jawabannya. Kalau gitu nggak ada jawabannya. Nggak bisa faktorin. Ribet faktorannya. Oke. Ini ada plusnya sedikit. Nah, gitu aja. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Aman ya? Next. Oke. Yang ini dulu deh. Ada yang mau coba ini? Kita tunggu deh jawaban kalian. Silakan coret-coret. Karena matematika tuh harus coret-coret. Buat kuantitatif, buat matematika. Terus yang penting tuh, kalian tuh buat dapetin idenya gitu loh. Kalau kalian udah dapet idenya tuh enak.
Iya, nanti yang ketinggalan di YouTube ya, guys. Kalian fokus belajar aja, fokus ngitung. Kalau buat dokumen ada, aman-aman. Fokus belajar aja. Fokus memahami apa yang aku jelasin. Oke, coba kita sambil latihan. Kita coba sambil hitung ya. Kita mulai dari kita punya persamaan bahwasanya di sini kan iya hilang, layarnya hilang. Oke. Oke, di sini kita punya A plus B plus C itu kan 11. Terus kita punya ini, terus ditanyakan ini kan. Nah, di sini ada A, B, C. Berarti kita harus buat bahwasanya kan A plus B plus C selangan 11. Berarti kita bikin permisalan. Ini kita pindah dua saja. Kita buat A-nya. A-nya berarti 11. B plus C-nya pindah ruas ke kiri. Ke kanan. Berarti min kurung B plus C. Itu pun dengan B. B itu sebarangan 11 dikurang A plus C. Terus kalau yang C itu pun 11 dikurang A plus B. Kayak gitu ya. Nah, dari sini kita dapetin ini nih. Yang bagian ini kita tahu. Nah, ini kalau kita sederhanain bagian ininya. Oke. Bagian ini coba kita sederhanain. Kita substitusi deh. Kita substitusi nilai A-nya. Subs nilai A, B, C-nya yang bagian atas. Ya enggak? Atas. A-nya 11 min B plus C per B plus C plus B-nya 11 dikurang A plus C B plus C harusnya A ya. A plus C ditambah 11 min A plus B di sini A plus B. Gitu kan. Nah, dari sini kita keluarin 11-nya. 11-nya kita keluarin. Ya. Kan ada 11-nya kita keluarin, nanti hasilnya jadinya bentuknya bagian yang atas. Oke. A plus C. Oke, min 3. Oke. Terus ini kita hasilkan dapatnya 11. Ininya 13 per 11. Dikurang 3. Oke, jadi jawabannya 10. Gitu. 3 di sini, ini kan kalau kita keluarin agak rumit sih buat ngepisahnya. Buat ngebisain ini. Ini kalau kita keluarin B plus C-nya kan 11 per B plus C min B plus C per B plus C. Ini kan 11 B plus C min 1. Ini tuh kalau kita jabarin, jadi 11 B plus C min 1. Ini kalau kita jabarin, itu 11 per A plus C min 1. Ini pun kalau kita jabarin, ini dapatnya 11 A plus B min 1. Nanti makanya min 1 min 1 min 1 jadi min 3. 11 ya kita masukin di sini. Gitu. Ini
penghematan dalam menulis ya, karena kalau misalnya kita tulis semua, kehabisan waktu. TBK kan terbatas waktunya, terbatas coret-coretan juga. Jadi aku persingkat dalam menulis. Oke? Itu kenapa 11 min A plus C? Yang ini. Ini kan B, B-nya kita substitusi. B-nya kita substitusi. B-nya kita substitusi jadi ini, ke sini. Terus konsepnya kan sama kan? Kalau ini kita pecah nih, kan 1/2, kayak ini nih, 11. Ini kan kalau penyebutnya sama, boleh kita pisahin. 11 dikurang B plus C, bisa kita keluarin jadi 11 B plus C dikurang B plus C per B plus C. Gitu. Konsep pecahan. Terus min 3 dari mana? Min 3 ini dapat dari min 1, min 1, min 1. Dapatnya min 3. Oke? Jadi emang fokus. Ini coretannya terbatas ya guys. Karena kalau kita tulis semua, kalian kehabisan waktu. Kalian punya 15 soal, waktunya cuma 20 menit. Sekitar 20 menit buat PK. Itu cepat banget. Jadi emang harus cepat buat menulisnya. Atau singkat-singkat dalam menulis. Karena kalau semuanya kita tulis, kehabisan waktunya. TBK secepat itu misalnya. Per satu subtes. 20 menit itu secepat itu. Oke? Dan kalian harus diusahakan kan ngisi semua. Jangan ada yang kosong. Oke? Oke. Kita punya segitiga mempunyai tingginya. Oke, kita punya tingginya T. Tingginya kita punya T. Alasnya kita punya A. Terus bertambah X satuan. Oke, ini kan segitiga ya. Berarti kita punya luas segitiganya kan setengah alas kali tinggi. Oke, terus dia bilang ukuran tingginya bertambah, tingginya bagian tingginya, luas segitiganya menjadi sepertiga dari semula. Berarti luas aksen yang dianuin itu kan sepertiga luas dari yang awal. Yang awal, ini aksen. Oke. Berarti setengah kali A aksen dikali tinggi aksen yang udah diubah sama dengan sepertiga luas A di segitiganya tuh setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang yang bertambah kan cuma tinggi doang. Berarti A aksen sama dengan A, sedangkan T aksennya adalah T ditambah X. Karena bertambah sebagian tinggi di soal. Alasnya nggak berubah. Karena tinggi doang yang berubah. Si tambah X. Oke, dari sini bisa kita coret-coret ya. Oke, kita bisa dapetin A aksennya. Oke, kita dapetin A aksen. Terus, kalau kita buat, ini kan setengahnya boleh kita coret dulu aja. Kita dapat A aksennya adalah A kali T per A aksen. Ini T-nya kita ubah ya. T aksennya kita ubah. Ini jadi T aksen kali A aksen. Oke, dikali 3. Gini kan. Nah, T aksennya kita ubah. A kali T per A aksennya kita ubah. Aksennya kita pindahin ke atas. Jadi T aksen. Kita tulis jadi 3T aksen. T aksen kita ubah. 3T plus X. Kita punya persamaan ini. A aksen adalah ini ya. Oke. Terus yang ditanyakan apa? Maka alas segitiga harus dikurangi dengan apa? Nah, jadi karena jadi pengurangannya adalah ya tinggal A dikurang A aksen. Ya, A-nya dan dikurang A aksen. A-nya dapat min A aksen ini.
Nah, ini kita pakai kali T, 3 T plus X. Kita samakan penyebutnya, A kali 3 kali T plus X dikurang A kali T, penyebutnya kita samain 3 T plus X. Kita zoom dulu. Nah, ini kita zoom. Oke, dari sini kita samain aja penyebutnya. Terus kita sederhanakan. 3AT plus 3AX min AT. 3T plus X. Kita sederhanain lagi. Sini aja. Dari 2AT plus 3AX. Kita sederhanakan lagi. Hanya kita keluarin 2T plus 3X. Di sini 3T plus X. Oke. Dan kita dapat jawabannya. Oke. A plus 2T per 3T plus X. Jawabannya D. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita hapus saja. 3T aksen dapat dari mana? Ini 3-nya di ini. Ini tuh tetap. Ini pindah ke bawah, ke sini nih. Terus T aksennya ubah ke sini. Dari persamaan yang ada. Itu. Dua AT dapat dari mana? Ini kita sederhanain. 3 dikurang 2. 3 dikurang 1. Jadi 2. Kan kita sederhanain, bentuk penyederhanaan. Soal, enggak sebenarnya ini bukan soal hot sih. Masih soal sederhana. Soal UTBK tuh ada yang lebih sulit dibanding ini. Soal UTBK 2022 tuh lebih sulit dibanding ini. Nanti kapan-kapan kita bahas deh. Tapi ada yang mudah juga kok, nggak semua sulit. Soal UTBK nggak terlalu sulit. Nggak semuanya sulit. Tapi ada yang mudah, ada yang ya profesional lah. Oke, next ya. Next. Ini salah satunya. Ini bukan soalnya, tapi ini salah satu penerapan dari UTBK tahun kemarin. Ada translasi, terus bentuknya seperti apa. Tapi nanti aja. Kita integral, luas daerah. Kemarin tuh di UTBK 2022 itu ada integral keluar. Jadi kita sekarang ngebahas aja ya soalnya. Dan enaknya udah dapat persamaannya. Kalau UTBK kemarin tuh kita harus ngitung dulu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita harus gambar. Kita punya Y1 sama dengan X kuadrat. Terus kita punya persamaan di mana kita buat X plus Y2 sama dengan 2. Ini kita ubah dulu ya, persamaannya jadi Y2 sama dengan 2 dikurang X. Jadi kita buat bentuknya Y sama dengan aja. Itu gambar untuk kita gambar. Oke. Ini bentuknya garis. Ini persamaan garis. Yang gradiennya negatif. Ya enggak? Gradien itu negatif. Gradien itu simbol dari X-nya. Positif atau negatif. Ya. Oke. Terus, berarti kalau kita gambar, kita harus gambar dulu daerahnya. Nah, karena X-nya ini adalah memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y di Y sama dengan 2. Kita anggap di sini aja, ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi memotong. Nah, karena gradien negatif, berarti serong kiri, arah kiri. Oke, kita buat aja misalnya ngasal aja, nggak jadi masalah. Nanti di sini berapa? Nah, ini titiknya, ingat kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kita dapat X-nya
Kalau Y-nya 0, berarti 0 sama dengan 2 dikurang X, X-nya 2. Oke, berarti sini adalah 2. Oke. Terus, di sini materi fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat tuh gambarnya gini. Nah, tinggal kita gabung. Kita gabung deh. Kita gabung gambarnya. Simetris. Oke, kita gabung. Terus, lihat ditanyakan luas daerah yang dibatasi dia, Y1, dibatasi Y2, dan dibatasi sumbu X. Ini sumbu X, aman. Terus dibatasi, ini kan Y1, ini Y2. Nah, dibatasi Y1, terus dibatasi Y2. Mana yang menjadi pinggirannya? Ini nggak ada, kalau di sini nggak ada sumbu X. Salah. Bukan itu. Kalau ini nggak ada sumbu X. Harus ujung-ujungnya ada sumbu X, ada ini, dan ada Y1 dan Y2. Berarti satu-satunya yang ada, yang daerah diarsir adalah ini. Kenapa? Kita lihat. Ini sumbu X, ini kan sumbu X, ini Y1, dan ini Y2. Y1 dan Y2 dibatasin. Jadi pinggirannya ada Y1, Y2, dan sumbu X. Inilah daerah yang diarsir. Buat nentuin itu ya. Yang diminta. Oke. Terus, ini kita tahu berarti daerahnya 0 sampai 2. Daerahnya kan dari 0, ini kan 0 titiknya sampai 2. Nah, tapi kan ada dua sisi kan. Ini kalau kita ambil titiknya, ada daerah yang terhadap Y1 dibatasin terhadap Y1 dan terhadap Y2. Berarti kita potong aja tengah-tengahnya. Oke. Nah, untuk mencari yang ini, titik tengah ini nih, ini kan mereka ketemuan. Berarti untuk nyari karena dia ketemuan, ya kita buat saja Y1 sama dengan Y2 buat nyari titik potongnya, mencari titik potong. Mencari titik potong. Ini kan titik potongnya. Kita sambil review sedikit tentang materinya. Tinggal kalau titik potong itu samakan Y-nya. Kita buat X kuadrat sama dengan 2 dikurang X, pindah ruas, faktorin, X sama dengan 1, X sama dengan min 2. Nah, di sini kan X-nya positif. Nah, berarti di sini adalah X-nya sama dengan 1. Dari sini. Gitu. Nah, berarti daerahnya udah kejelas nih. Jelasnya ini, kalau kita lihat gini kan. Kita lihat nih, ini kan segitiga. Nah, kita udah lihat daerahnya. Nah, daerah yang bagian kiri ini terhadap Y1, terus bagian yang kanan ini terhadap Y2. Ya enggak? Yang atasnya, ini kan Y1 nih. Terus yang ini Y2. Yang atasnya kan Y2. Lihat atasnya, daerah yang diarsir. Atasnya Y1 berarti punya Y1, atasnya Y2 berarti punya Y2. Berarti kita punya integral, kita lihat batasnya. Di sini 0, di 1. Untuk Y1. Berarti integral dari 0 sampai 1 punya Y1. Y1 itu X kuadrat. Ya, ditambah integral dari 1 sampai 2. 1 sampai 2. Kan 1 sampai 2. Kan titiknya 2 kan? 1 sampai 2. Punya Y2. Y2 itu adalah 2 dikurang X. Nah, kita tambahin dx saja. Karena variabelnya X. Selesai. Oke? Dapat jawabannya D. Bukan D. Jawabannya C harusnya ya. Bentar. Tidak ada. 1 sampai 2. Jawabannya A ya. Oke. Ada yang mau tanyakan?
Enggak, ini udah sangat pelan banget. Ini cara dasarnya. Karena integral tuh ada alur cara ngerjainnya segala macam. Harus gambar dulu, terus nentuin titik-titiknya. Makanya gitu alurnya. Jangan, karena yang aku ajarin tuh konsep, bukan rumus cepat dan segala macam. Nanti bisa dicek di materi integral ya. Kalian bisa cek materi integral bagian luas daerah. Bagian luas daerah. Itu kalian bisa cek. Dimanapun itu sama kok konsepnya. Karena mungkin dari kalian integral emang kebanyakan susah, tapi nggak semuanya susah. Jawabannya A. A kan? 1 sampai 2. Nah, sebenarnya di sini kan bukan A ya. Karena di sini kan nggak ada jawabannya ya kan? Benar nggak? Nah, kalau kita nggak ada jawabannya, berarti harus diubah konsepnya. Nggak ada jawabannya kan? Karena ini 2 dikurang X. Nah, karena nggak ada yang dapat, berarti kita buat, bisa kita ubah bentuknya. Jadi, secara total. Secara total. Jadi, integral bisa kita ubah. Ini kan secara pelan-pelan ya. Ini secara terpisah. Ini secara terpisah. Ini kalau secara gabung. Jadi, kalau kita gabungin, ini gini. Jadi, luas daerah yang ini nih. Daerah yang ini. Luas daerah dari 0 sampai 2 dari X kuadrat dikurang dari yang total persamaan ini. Ya, 1 sampai 2, oke, yang X kuadrat plus X min 2. Ini bisa kita ubah. Oke, kalau kita buat 0 sampai 2 dikurang dari persamaan titik potongnya. 1 sampai 2. Jadi kita dapat. Daerah ini. Oke. Jadi ini tuh, kalau ini konsepnya daerahnya tuh bagian ini nih. Yang ini semuanya dikurang daerah ini kita potong. Nah, ini daerah yang kuning dipotong sama yang merah. Dapatnya ini. Nah, itu. Oke, jadi emang bisa jawabannya D. Tinggal lihat bagaimana sudut pandang dari soalnya. Oke. Oke, next ya. Nanti kalian bisa lihat materinya. Next. Kita punya ini deh. Aritmatika. Aritmatika yang lebih mudah. Kita punya UN adalah suku ke N dari suatu aritmatika. Dan setiap bilangan N dengan nilainya ini akan sama dengan 3 kali suku pertama. Jadi kita punya persamaan ini, kita nyalakan U10. Oke. Di sini dia bilang U3, lihat, 3 kali ini 3 kali suku pertamanya. Kita anggap aja N-nya 3. Karena 3. Karena biar bisa dikurang 2 kan. Berarti minimal N-nya 3. Karena N itu nggak boleh 0. Nggak ada N0 tuh. Adanya N1 paling kecil. Kita buat aja N-nya 3. Agar N-2-nya tidak 0. Ya, tidak 0 ya. Oke, lebih dari 0 lah. Oke, kita buat N-nya sama dengan 3. Misal. Oke, kita ambil aja. Berarti U3 dikurang U3 kurang 2. Oke, sama dengan 3 kali suku pertama. Suku pertama. Oke, U3 dikurang U1 sama dengan 3U1. Pindah luas, U3 sama dengan 4U1. Oke, di sini ingat barisan aritmatika UN adalah, ya kalau 3 berarti A plus 2B. Kalau A itu U1 itu lah A. Oke. Pindah ruas saja, jadi 2B sama dengan pindah ruas jadi 3A. Oke.
Udah deh, dari sini kita dapat U10. Oke, kalau mau nyari U10, ada yang mau coba cari dulu nggak? Nah, kita dapat A sama B-nya. Kalian bisa masukin di sini dulu nih. Kita dapat berapa A, berapa B. Coba aku tunggu deh jawabannya. Aku tunggu jawaban kalian, kira-kira. Coba coret-coret dulu. Yang host dong, Kak. Bentar, sabar. Nanti yang host habis ini deh. Karena soal UTBK tuh nggak semuanya susah. Nanti filenya kan ada banyak nih. Nggak semua gue kerjain kan. Nanti kalian coba kerjain sendiri deh. Karena ini bukan matematika saintek, guys. Tapi PK. UN itu kan A plus N kurang 1B. Oke. Ini ada yang mau coba jawab? Coba deh kita sambil kerjain deh. U3 tambah U11 per U9 dikurang U5. Sama dengan U1 plus U3 per 3. Ini kita jabarin ya. U3 itu A plus 2B. U11 A plus 10B. Per U9 A plus 8B. U5 A plus 4B. A plus 2B per 3. Oke. Ini kita sederhanain. Oke, 2A plus 12B. Yang ini A-nya coret, ini 4B. Yang ini 2A plus 2B. 2 per 3, ini A plus B. Boleh kayak gitu? Atau pelan-pelan deh. Masih kita keluarin. 2A plus 2B per 3. Oke, tinggal kali silang aja. Kalau mau dibentuk A semua atau bentuk B semua juga boleh. Nanti A-nya berapa? B-nya berapa? Ada yang udah ketemu A sama B-nya? Coba deh kalian hitung, dapat nggak A sama B-nya berapa? Kalian bisa substitusi ini nih. Bisa substitusi ini ke persamaan ini. Ayo, aku sambil nunggu kalian hitung ya, biar kalian ada interaksi sama soal. Berapa? A-nya 2, B-nya 3. Oke, dapat. Good. Dapat ya. B-nya dapat 3, ini dapat 2. Betul? Oke. Oke, kita dapat A sama B-nya, berarti U10, tinggal A plus 9B. Oke, dapat deh. A-nya 2 ditambah 9 kali 3. Oke, dapat 29. Good. Deh. Oke. Aman ya? Oke, coba kita yang kemarin keluar tentang translasi sama transformasi. Kemarin tuh keluar di UTBK 2022. Nah, yang ini nih. Ini aja. Kemarin tuh keluar tentang rotasi, translasi itu selalu keluar dari tahun 2021 dan 2022 tentang translasi geometri. Nanti kalian cari materinya, ini sering keluar. Buat kita pelan-pelan bahas. Oke, kita punya persamaan garis, kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Misalkan dia adalah garis singgung dari persamaan itu. Nah,
Berarti persamaan garis singgungnya, ingat kalau kalian punya persamaan ini, maka persamaan garis singgungnya kita sebut PGS, yaitu X plus Y sama dengan R kuadrat. Oke, inilah persamaan garis singgung dari materi lingkaran. Ini materi lingkaran nih, X kuadrat, Y kuadrat itu materi lingkaran, persamaan garis singgungnya ini. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X plus Y sama dengan 25. Oke, kita dapat itu dulu. Terus di titik dibilang di titik 3,4. 3,4. Terus persamaan garis singgungnya tuh dirotasi dengan matriksnya ini. Nanti ordinat dari titik potong antara garis singgung dan lingkaran ditransformasikan berapa hasilnya. Sekarang kita pelan-pelan dulu. Sekarang dibilang dirotasi. Berarti X kali Y. Iya, udah keluar layarnya. Oke, karena dia kan dibilang dirotasi, berarti kita dapat persamaannya. Berarti X aksen itu yang dirotasi ya. Kita buat matriks saja. Y aksen, X aksen. Sini matriksnya 3/5, 4/5, min 4/5, 3/5. Di sini X. Oke. Sekarang kita buat X. Karena kita tahu X kan. Ini materi X. Tapi kita nggak tahu X aksen, Y aksen. Oke. Kita buat ini aja. Kita pindah ruas ke kiri. Kita ruas ke kiri. Dapatnya 3/5, 4/5, min 4/5, 3/5. Oke, ini jadi inverse karena pindah ruas dikali X aksen, Y aksen. Oke, dari sini kita buat inverse. Inverse itu matriks inverse ya, misalnya lu punya A, B, C, D, inverse-nya. Inverse-nya itu seper dari determinan dikali, misalnya ini matriks A, itu A transpose. Jadi transposnya itu ditukeran. Ya enggak? Yang ini kali negatif, kita determinannya dulu. Determinannya 3/5 kali 3/5 serong kiri dikurang serong kanan. Serong kirinya 3/5 kali 3/5 dikurang 4/5 dikali min 4/5. Oke. Oke, hasilnya 1 ya. Oke, kan 9 ditambah 16, 25. Hasilnya 25/25, hasilnya 1. 1/1. Terus ini dibuat transpose. Transpose itu ini tukeran. Ini tukeran. 3/5 sama 3/5. Terus bagian yang serong kiri itu jadi negatif. Jadi negatif. Karena transpose. Ya, kalau misalnya A transpose-nya itu kalau dari sini bentuknya jadi D, di sini A, di sini min C, di sini min B. Itu transpose. Oke. Berarti ini 4/5, di sini 4/5. Min jadinya. Jadi X aksen, Y aksen. Oke. Kita dapat persamaan X, Y-nya. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Kita kali matriksnya ke kanan. Jadi X, Y-nya min 3/5 kali X aksen. Oke, berarti 3/5 X aksen min 4/5 Y aksen, 4/5 X aksen. Terus di sini 3/5 Y aksen. Ditambah. Oke. Dari sini kita dapat persamaan X-nya. Kita samakan aja. Yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. Oke. Terus balikin deh ke persamaannya. Nah, persamaan garis singgungnya ini kan. Ya enggak? Persamaan garis singgungnya, oh ini karena titiknya, kita tambahin titiknya. Di sini jadi 3.
kita agak kesalahan sedikit. Ini kita hapus saja, materinya ada salah. Jadi persamaan garis singgung di titik ini, titiknya menjadi 3x plus 4y sama dengan 25. 3-nya dari sini, 4-nya dari sini. Ini persamaan garis singgung materinya. Nah, kita punya persamaan garis singgung yang awal, kita ubah. Kita ubah menjadi 3, x-nya kita ubah. Subs nilai x dan y-nya. Jadi 3/5 x aksen min 4/5 y aksen ditambah 4y, y-nya kita substitusi 4/5 x aksen ditambah 3/5 y aksen. Oke, sama dengan 25 kan, yang seperti yang di atas. Oke, kita sederhanain, coret. Oke, ada yang mau coba jawab? Coba dari sini kita udah lihat, kita sederhanain aja bentuknya. Oke, kita sederhanain dan hasilnya tuh kalau kita kali 5 semua ya, 3 kali 3 x aksen dikurang 4 y aksen. Di sini 4 dikali 4 x aksen plus 3 y aksen. 5-nya kita ke kanan aja, jadi 125. Oke. Dan di sini dia bilang apa? Antara garis singgung dan garis transformasinya. Oke. Berarti y aksennya akan sama dengan 0. Dari sini terdapat y aksennya akan sama dengan 0 karena garis bayangan. Dari sini kita dapat 25 x aksen sama dengan 125 dan kita dapat aksennya 5. Selesai? Belum. Kita nyari y-nya. Kita nyari y-nya berarti 3x plus 4y sama dengan 25, di mana x-nya 5. 3 kali 5 plus 4y sama dengan 25. Kita dapat y-nya. Dapat y adalah 5/2. Inilah jawabannya. A jawaban. Ya, ini materi transformasi. Ya, memang panjang. Dan kemarin memang termasuk sulit materinya. Transformasi geometri. Selalu sulit. Salah satu soal yang paling hot di UTBK, TPS, PK. Materi transformasi itu adalah transformasi geometri dan materi dimensi 3. Itu dua materi yang cukup sulit. Oke, mungkin 10:30 kali selesai. Satu soal lagi kali, 1-2 soal lagi. Ini materi yang sulit. Nanti kalian mau pelajari silakan, enggak pun enggak jadi masalah. Tapi ya kalau mau nembak enggak jadi masalah kan, kalian punya 15 soal ya. Kalian punya 15 soal, walaupun mau maksimal banget ya 13 pun enggak jadi masalah. Dua soal itu buat dimensi 3 sama transformasi boleh ditembak. Kalian udah aman 13 soal kalau memang benar semua. Jadi nggak harus semuanya benar, tapi semaksimal mungkin bisa benar. Ini ordinat dari titik potong. Ordinat dari titik potong itu berarti y-nya 0. Ya, aksennya 0. Gitu. Nanti baru kita masukin lagi ke persamaannya. Oke, atau misalnya kalian sederhanakan pun nanti dapatnya 0 juga kok. Kan 3 sama ini min 12, ini sama ini pun pas 12, 0 juga. Oke. Ya, memang nggak jadi masalah. Nanti ada 2 soal yang bisa kalian tembak. Nanti kan 13 nomornya harus bisa maksimalin benar. Oke, next ya. 25 aksennya dari mana? Ini kan ini kali ke dalam. Coba deh kalian sederhana deh. 25 3 kali 3, 4 kali 4.
Jadi kan 25. Ini kan 0 kan? 3 kali 4, 16 Y aksen. Ini kali ini 16 Y aksen. Nanti 0 juga kan? Gitu. Ya memang panjang caranya. Nanti kalian kayaknya di YouTube gue nanti ada deh. Minggu depan kayaknya gue akan bikin pembahasan UTBK 2022 di YouTube. Nanti kalian cek aja. Kita bongkar sama-sama buat UTBK 2022. Nanti cek ya minggu depan. Ya tepat 30 hari lah. Kita rilis. Oke? Biar kalian punya gambaran tahun lalu tuh kayak gimana soal PK-nya. Next. Mungkin kita next dulu. Kita cari yang lebih mudah deh soalnya deh. Yang ini deh. Ini materi substitusi aja. Ini aja. Kita punya X, Y, Z adalah geometri. Jika suku kedua ditambah 1 akan membentuk aritmatika. Jika X, Y, Z dari persamaan ini, maka nilai ini berapa? Aritmatika tuh selalu keluar ya. Barisan deret. Itu selalu keluar. Aritmatika ataupun geometri itu selalu keluar dari UTBK dari 2019. Itu selalu keluar, nggak pernah absen. Sampai 2022. Ini diupload, aku biasa upload tuh maksimal 2 hari. Maksimal banget 2 hari. 2 hari dari kelas biasanya. Ya paling tanggal 2 atau tanggal 3 lah diupload. Oke, coba kita bahas sama-sama ya. X, Y, Z itu kan geometri. Nah, sekarang kita punya persamaan dulu deh. Kalau lu punya X1, X2, X3, ini geometri ya. Kita punya rumus cepat deh. Kita punya rumus cepat bahwa X1 kali X3 itu adalah X2 dikuadratin. Ini rumus cepatnya. Kalaupun yang aritmatika gimana? X1, X2, X3, misal bentuknya aritmatika. Nah, aritmatika kan penjumlahan. Ya, berarti kita jumlahin. X1 tambah X3, 2 kali X2. Yang harus kalian ingat, kalau geometri perkalian, berarti pangkat. Kalau aritmatika kan penjumlahan, berarti jumlah. Kali pangkat. Tambah, jadi bentuk perkalian. Gitu. X2 tambah X2. Pokoknya ujung tambah ujung, jadinya tengahnya ujung. Ujung kali ujung, tengahnya dikuadratin. Itu rumus cepat dari geometri ataupun aritmatika. Karena kita punya ini, geometri bentuknya, berarti kita punya X kali Z, itu berarti Y kuadrat. Terus, dia bilang suku keduanya, Y-nya ditambah 1. Berarti yang lain tetap. Ini bentuknya aritmatika. Nah, sekarang berarti X tambah Z, tambah dengan Y2, Y plus 1. Ujung tambah ujung, tengah-tengah dikali 2. Nah, kita punya persamaan ini, dan persamaan yang di soal. Oke, sekarang yang di soal coba deh kita sederhanain dulu. Ini coba kita sederhanain. X kuadrat plus Z-nya kuadrat kita sederhanain. Kita bongkar. Kita bongkar dulu. Biar kelihatan mana yang pengen kita kerjain. Sama dengan 52 kan. Oke, dari sini kita bisa menyamakan yang bisa kita samakan. Ini coba kita bentuknya gini dulu. X kuadrat plus Z kuadrat 2XZ kan gini bentuknya. Di sini min Y kuadrat min X kuadrat. Nah, bentuknya udah kita tulis. Nah, terus tinggal bagaimana kita buat, kita punya ini dan kita punya ini. Ya nggak? Nah, sekarang kalau kita substitusi deh.
Sekarang kita substitusi nilai yang ada. Dia mau coba jawab dulu nggak? Ini kan ada y kuadrat, bisa kita substitusi menjadi x kali z. Tapi y kuadratnya satu doang. X kali z. Hilang nih y kuadrat. Terus mana lagi yang mau kita sederhanakan? Ada nggak? Nih, ini kan bisa kita coret kan, x kuadrat sama x kuadrat coret. Hilang. Oke, kita ganti titik narik. Dan hilang kan? Hilang. Oke, 2. Yang ini y-nya kita substitusi, jadi xz. 2xz, oke, plus sini z kuadrat ya, kanan aja. Ini jadi min. Ini min xz, min xz, min xz, min xz. Oke, hilang nanti. Oke, terus hilang ya. Terus di sini plus y, bisa plus y, min 2x. Y sama dengan 52. Oke, kita sederhanain coba. Y kuadrat plus y min 2xy sama dengan 52. Kita punya persamaan ini. Terus kita punya persamaan ini. Yaitu y kuadrat plus z kuadrat min 2xy sama dengan 64. Oke. Nah, dari sini bisa kita, ada yang punya ide nggak kira-kira diapain? Dikurang aja ya. Ini kita kurang aja biar hilang z kuadratnya. Z kuadrat, nanti kita dapat y kuadrat min y sama dengan 12. Kalau kita faktorkan, y kuadrat min y min 12 min 4 sama plus 3. Dapat ya nilai y-nya. Y-nya 4, y-nya min 3. Kita jangan ambil yang negatif. Ambil yang positif dulu, biasain. Karena di sini juga ada syaratnya. Syarat positif. Syaratnya lebih dari 0 di soal. Oke, kita ambil y-nya 4. Kalau dapat y-nya 4, masukin deh ke persamaan yang ada. Ya enggak? 2, y-nya 4 plus 1 sama dengan x kali tambah z. Oke, kita dapat x tambah z-nya adalah 10. Oke. Dari sini bisa kita sederhanain. Yang ini. Ada yang mau coba-coba dulu nggak? Udah ketemu nggak kalian? Nah, dari sini bisa kita sederhanain hal-hal yang ada nih. Oke. Berarti kalau kita sederhanain, kalau kita kuadratin deh. X kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 2XZ sama dengan 100. Berarti X kuadrat ditambah Z kuadrat itu adalah 100 dikurang 2XZ. Oke, kita masukin ke sini. 100 dikurang 2XZ dikurang 3XZ. Oke, berarti 5 ya. Kurang 5XZ. Nah, tapi kita belum ketemu XZ-nya. Ada yang kita belum ketemu X kali Z. Karena udah lihat aja. XZ itu adalah 2. Kita dapat ya. 5. Ada yang punya dapat nggak XZ-nya? Kalau Y3, ini min 3X dari sini nih. Ini kita masuk ke sini. Yang ini kita masuk ke sini. Tapi kalau kalian mau cari kan, kita dapat ini nih. Ya nggak? XZ-nya. Berarti X kali Z sama dengan 4 kuadrat. Itu 16. Ya, dapat 4 kuadrat. Berarti 100 dikurang 80. Jawabannya 20. Oke? Oke. Sebenarnya soalnya mudah, tapi emang gue ngajarnya sepelan mungkin biar kalian dapat konsepnya.
Karena yang penting kalian tahu alurnya cara ngerjain ini. 100 dari 10 kuadrat. Iya nih, dikuadratkan. Kuadratkan kedua ruas. Oke. Oke, mungkin ini soal terakhir. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Nanti recordnya di YouTube gue ya. Ada YouTube-nya nih. Dicek aja. Mungkin 1-2 hari ke depan baru bisa dapat. Ini dikuadratin. X plus Z dikuadratin. Jadi bentuknya ini. X kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 2XZ. 10 dikuadratin jadi 100. Pindah ruas dapatnya ini. X kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 2XZ. Masukin nih ke persamaan ini. Kalian bisa mampir ke Twitter gua atau ke YouTube gua deh. Aku angkatan 21 UTBK-nya. Mampir ya, mampir ke Twitter gua. Gue sering banget ngadain kelas gratis atau apa gitu di Twitter atau di YouTube. Ntar mampir-mampir aja ke YouTube. Namanya sama kok. Nama Twitter sama nama YouTube gue sama. Jadi kalian gampang buat nyarinya. Cari aja. Oke? Mungkin itu aja. Nanti kita cek 1-2 hari ke depan. Banyak tips dan trik itu loh. Ada banyak latihan soal di sana juga. Tapi perlu nyekrol. Oke? Udah itu aja dari aku. Thank you. Selamat malam. Dadah.